Oke, kita akan bicara tentang iman dan kesehatan. Itu sesi pertama, dan nanti sesi kedua iman dan kesembuhan. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi berkat buat kita semua, karena semua orang pasti ingin sehat, dan kalau kebetulan Tuhan izinkan sakit pasti ingin sembuh. Jadi kita mau melihat untuk menjaga kesehatan itu lebih banyak usaha kita, tapi untuk kesembuhan itu pasti kita terus-menerus bergantung pada Tuhan. Oke, kita akan lanjut masuk dalam topik bagaimana supaya sehat. Orang sering bertanya bagaimana mendapatkan kesehatan dan bagaimana menjaga kesehatan. Bagaimana mendapatkan kesehatan sebetulnya nggak perlu kita tanya. Kenapa nggak perlu? Karena dalam Kejadian 1 ayat 31, sesudah Tuhan menciptakan semuanya, dia berkata apa? Semua yang diciptakannya sungguh amat baik. Tuhan ciptakan saudara dan saya sungguh amat baik. Termasuk kesehatan kita. Tuhan sudah berikan kita kesehatan yang luar biasa sebetulnya pada awalnya. Tapi kenapa kemudian banyak yang sakit? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10a, baru yang B-nya mengatakan aku datang. Tuhan Yesus bilang begitu. Yang kemarin kita bahas. Jadi sebetulnya Tuhan sudah berikan kesehatan, tetapi kita harus jaga kesehatan itu. Kita harus jaga kesehatan itu. Kita nggak bisa bilang begini, Tuhan yang jaga kesehatan saya hidup enak-enak. Nggak bisa. Kita harus punya upaya untuk menjaga kesehatan. Kesehatan terdiri dari tiga, manusia terdiri dari tiga unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Kita punya roh harus kita jaga supaya sehat. Amin. Jiwa harus kita jaga supaya sehat. Dan tubuh juga harus kita jaga supaya sehat. Bagaimana supaya roh kita sehat? Yang pertama-tama roh dulu, harus dimulai dari roh. Yang bagaimana menjaga roh kita sehat? Harus dikasih makan. Harus dikasih makan. Tubuh kita saja, tubuh kita tiap hari makan 3 kali, tapi di Masehi ini, aduh makan 6 kali. Sebentar-sebentar makan, sebentar-sebentar makan. Tubuh kita kalau nggak dikasih makan pasti lemah dan pasti sakit. Roh kita juga begitu, harus dikasih makan, dan makanan buat roh kita adalah firman. Tuhan katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman itu harus kita makan. Apa yang kita makan? Saya pernah katakan kemarin bahwa ada saat di mana saya tidak baca firman, karena saya pikir begini, saya sudah tahu isinya. Banyak murid-murid saya cerita waktu kesaksian, saya tidak baca firman, saya sudah tahu isinya, saya hafal banyak ayat, saya sudah tahu isinya, paling jangan ini, jangan itu. Tetapi yang namanya kita makan firman, kita bukan cuma baca, tapi kita harus perkatakan. Kita perkatakan, dan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Amin. Firman itu akan berkuasa, akan mengubah kita, dan kita akan menghidupi firman-Nya, dan barulah kita, roh kita kuat oleh firman Tuhan. Harus makan firman tiap hari. Tidak cukup hanya mengingat-ingat. Kalau kita lapar, lalu kita bilang gini, saya ingat kok bagaimana rasa papeda. Semalam makan papeda. Saya ingat rasa ikan yang kemarin, ikan apa itu yang ikan utuh itu enak banget. Saya ingat rasanya. Apakah dengan ingat rasanya kita bisa kenyang? Tidak bisa. Harus makan. Hanya ingat firman, kita tidak akan dapat makanan buat roh kita. Harus baca firman, harus imani firman, barulah kita sehat. Itu yang pertama, roh kita harus sehat. Kedua, jiwa kita juga sehat. Ini saya dapat dari buku yang bukan buku rohani, bukan, tapi ini pun ternyata kita dapatkan untuk kita bagaimana supaya jiwa sehat. Pertama harus berpikir positif. Orang dunia juga bilang begitu, berpikir positif. Bagaimana caranya? Kata firman Filipi 4 ayat 8 ini, kalau buat saya ini firman luar biasa. Kalau saya merasa aduh susah sekali ya menghilangkan satu pikiran yang tidak nyaman buat hati saya, bagaimana cara melawannya? Tetap dengan firman. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Kalau itu yang mengisi pikiran kita, nggak ada loh orang Kristen yang akan bilang, aduh aku stres, aduh aku tertekan. Masukkan dalam pikiran kita semua yang dikatakan dalam firman ini. Maka kita akan menjadi orang yang berpikir positif. Teori mengatakan begitu, nggak semua orang bisa lakukan, tapi anak Tuhan pasti bisa. Yang kedua, tersenyum. Aduh, tersenyum ini dulu buat saya susah banget. Di tempat kerja,
Karena apa? Karena kami bekerja di rumah sakit umum yang pasiennya itu banyaknya bukan main, banyak sekali. Jadi kita susah tersenyum, susah sekali tersenyum. Tapi sejak saya berkata dibimbing oleh Bapak Rohani, saya bilang saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya ucapkan berkali-kali Filipi 4 ayat 4, empatnya hilang. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kita katakan, kita ucapkan bersama-sama. Bersukacitalah. Amin. Orang sukacita pasti bisa senyum. Amin. Saya itu teman-teman pasien mulai bilang dokter berubah. Ya, saya katakan berubah. Saya mulai bisa tersenyum dari pagi sampai sore sampai malam. Biar capek, biar ribet, senyum. Kenapa? Itu perintah Tuhan. Bersukacita itu Tuhan perintahkan. Bersukacitalah bukan kalau bisa, kalau lagi enak sukacitalah. Kalau lagi ribet ya nggak perlu, nggak gitu firman-Nya. Bersukacitalah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdamai dengan stres. Ini istilah untuk umum. Berdamai dengan stres. Kepada, kalau saya bicara ini di kantor-kantor, saya akan bilang, Bapak Ibu, banyak hal yang kita nggak bisa ubah, maka terimalah apa yang kita nggak bisa ubah. Saya bilang begitu ke orang-orang yang sebagian besar nggak kenal Tuhan. Tapi di dalam Tuhan, saya mau bacakan 1 Petrus 5 ayat 7, kita baca bersama-sama, semua hafal nih, ini ayat yang sering sekali dibaca. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Maka anak Tuhan tidak mungkin tertekan dengan stres karena kita tinggal menyerahkan sama Tuhan. Dan yang keempat, di teori itu mengatakan perluas kegiatan sosial. Kalau kita mempunyai banyak kelompok-kelompok sosial, kita akan punya jiwa yang sehat. Dan untuk kita, untuk anak-anak Tuhan, kita punya kelompok-kelompok persekutuan teman-teman yang seiman. Paulus katakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjalani hari Tuhan yang mendekat. Amin. Itu adalah 4 kiat bagaimana supaya jiwa kita sehat. Jadi pertama supaya roh sehat, kedua supaya jiwa kita sehat, dan sekarang bagaimana supaya tubuh kita sehat. Amin. Karena saya bicara sebagai dokter, agak panjang untuk tubuh sehat. Kita coba ikuti bersama-sama. Untuk dapat tubuh sehat, pertama-tama kita harus punya gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Kedua, kita harus punya langkah mendeteksi dini penyakit-penyakit kronik. Nanti saya akan bahas ke situ. Deteksi dini penyakit-penyakit kronik. Dan yang ketiga, kalau sudah kena penyakit kronik, kita mengendalikan penyakit itu supaya tidak membuat kita menjadi sakit. Nanti kita lihat satu demi satu. Yang pertama dulu, untuk gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu bagaimana? Pertama, hindari racun. Racun itu apa? Racun bagi tubuh kita, kalau yang saya lihat paling lekat dengan pasien-pasien yang saya hadapi sehari-hari, ada 2, rokok dan alkohol. Kalau di tempat saya bekerja, daerah Jakarta Utara, itu memang daerahnya semua merokok, semua minum alkohol, narkoba di situ banyak banget. Di tempat saya bekerja, banyak sekali orang kena HIV/AIDS, kena bermacam-macam penyakit liver karena narkoba dan rokok dan alkohol. Saya yakin di sini tidak begitu, tapi ini untuk pengetahuan kita. Rokok ini, kalau saya senang sekali waktu Bapak Rohani bilang gini, ada teman sesama pendeta bilang, mana bukti di Alkitab yang bilang nggak boleh merokok? Lalu Bapak Rohani jawab dengan sangat cerdas, tidak ada di Alkitab, tapi banyak di pom bensin. Di pom bensin banyak tulisan, bukan cuma di pom bensin, di semua iklan rokok ada tulisan, merokok dapat menyebabkan penyakit kanker, penyakit jantung, gangguan kehamilan dan janin, itu semua ada di iklan rokok. Jadi sebetulnya orang yang merokok sudah tahu bahwa itu nggak boleh. Karena begitu banyak kerusakan di badan, kanker, jantung, paru akibat rokok. Jadi jauhi. Saya bilang gini ke pasien-pasien, penyakit itu ya Pak, penyakit itu ya Bu, nggak diundang aja datang loh. Nggak diundang aja datang, apalagi diundang. Rokok, alkohol itu mengundang penyakit, jadi jauhi itu. Alkohol itu merusak liver. Kebetulan saya ahli subspesialis hati, saya lihat begitu banyak orang yang levernya menjadi menciut karena alkohol, lalu dia perutnya jadi buncit dan dia muntah darah. Itu penyakit yang akibat alkohol. Dia jadi muntah darah, perutnya jadi besar, dan nanti saya akan ikat itu, akan ada banyak pengobatan untuk itu, dan orang itu akan sakit
sakit-sakitan seumur hidup, nggak enak hidupnya. Nggak enak hidup kalau sudah digerogoti penyakit. Jadi jangan sekali-kali sentuh rokok dan alkohol. Dan ceritakan ini kepada teman-teman kita, anak-anak sekolah di Jakarta, di tempat saya bekerja. Aduh, anak sekolah itu dari umur SD sudah merokok. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Anak-anak SMP, SMA sudah mulai alkohol, sudah mulai narkoba. Mengerikan di tempat saya bekerja. Mudah-mudahan di sini tidak akan terjadi seperti itu. Hindari racun yaitu rokok dan alkohol. Berikutnya, aktivitas fisik harus kita jaga, yaitu istirahat cukup. Istirahat itu 6 jam minimal 6 jam sehari minimal. Kemudian jangan sampai kecapean. Ini memang agak susah ya, karena kita semua kalau semakin kita dipakai Tuhan, semakin kita banyak kesibukan, mungkin kita kecapean. Tapi oke, kita jaga, pokoknya jaga supaya jangan melewati batas kemampuan fisik kita. Dan olahraga teratur. Olahraga, maka tadi saya bilang, aduh saya nggak tahu tadi pagi ada senam. Kalau ada saya pasti ikut. Ya, olahraga teratur. Ini senam yang dilakukan di rumah sakit saya. Olahraga idealnya itu 2-3 jam sesudah makan. Dan kita disarankan untuk menghindari olahraga-olahraga yang bisa menimbulkan cedera, seperti olahraga bela diri, olahraga beban, itu bisa menimbulkan cedera. Tuanya nanti gampang kena rematik. Jadi usahakan olahraga jangan yang ada cedera dan benturan. Kemudian selalu pakai sepatu yang pas, jangan yang kesempitan, karena kalau dia diabetes pakai sepatu kesempitan nanti luka kakinya busuk. Jadi perhatikan sepatu. Kemudian untuk yang sudah umur 45 ke atas, saya selalu sarankan pindah olahraga, ganti olahraga. Jangan olahraga di darat, jangan olahraga lari, loncat, tenis dan sebagainya, tapi ganti dengan berenang. Untuk 45 tahun ke atas paling bagus olahraga berenang, karena apa? Menjaga sendi, menghindari dan menolong menyembuhkan berbagai penyakit sendi dan rematik. Itu selalu saran saya kepada pasien-pasien. Tadi kita sudah bicara aktivitas fisik, sekarang kita bicara makanan. Makanan apa yang baik bagi tubuh kita, bagi fisik kita. Pertama, harus tinggi serat. Sayur dan buah harus selalu ada 3 kali sehari. Anak-anak kadang-kadang susah nggak mau makan sayur. Anak-anak saya susahnya makan sayur. Saya selalu bilang gini, mungkin sayur itu nggak enak, tapi harus dimakan. Karena itu penting, nanti akibatnya akan kita rasakan kalau sudah sekian puluh tahun lagi. Tapi dari kecil anak-anak harus dibiasakan makan sayur dan buah. Kemudian kita harus menjaga kebersihan makanan. Kalau kita beli makanan di pinggir-pinggir yang jual abang-abang, kalau di Jakarta namanya abang-abang, di sini sama namanya di gerobak-gerobak gitu. Itu khawatir tidak bersih, ada lalat, ada debu, nanti sakit perut, nanti mencret, nanti bisa kena tipes, bisa kena hepatitis. Jaga kebersihan makanan. Kemudian jangan makan berlebihan. Ini seorang gemuk yang makan terus. Jangan makan berlebihan. Amin. Saya berusaha nggak melihat ke sana. Kemudian cukup makan vitamin, cukup makan cukup minum cairan. Minum disarankan 8 gelas sehari atau 2 liter sehari untuk kesehatan ginjal kita. Kemudian minum antioksidan, untuk yang sudah 40 ke atas minum vitamin antioksidan. Dan yang terakhir, pola makan sehat. Seperti apa pola makan sehat? Hindari gula sederhana. Gula sederhana itu gula pasir itu gula sederhana. Gula merah, madu, kurma itu gula sederhana. Itu kalau untuk 40 ke atas kalau bisa dihindari. Kemudian hindari makanan yang tinggi lemak atau banyak kolesterolnya. Kurangi daging. Daging itu saya bagi daging ikan paling bagus. Di atasnya daging ayam, lebih jelek daging sapi, lebih jelek lagi daging sapi pendek. Sapi pendek itu nggak bagus, kolesterolnya banyak. Kalau sudah 40 ke atas kurangi. Kurangi dan hindari bagian yang lemak-lemaknya. Ya, terima kasih. Hindari alkohol, hindari makanan yang kita alergi dan hindari makanan yang tercemar kuman. Ini yang perlu dihindari untuk kita. Kemudian makanan tinggi serat, pilih ikan daripada daging. Oh, ampun, ikannya enak sekali. Saya kebetulan penggemar ikan, puas makan ikan di sini. Ganti kopi dengan teh. Sudah 40 ke atas, kalau bisa kopi. Tenang aja Pak, saya juga suka kopi. Saya
selalu rutin minum kopi, tapi sejak saya kenal Bapak, saya dikasih susu kedelai dan saya ganti. Saya ganti kopi dengan susu kedelai yang dikenalkan sama Bapak ini. Sekali-sekali sih nggak apa-apa, tapi jangan rutin. Kenapa? Itu buat jantung nggak bagus. Kopi itu buat jantung nggak bagus. Kalau cuma sekali-sekali nggak apa-apa, Pak. Misalnya setiap jam sekali. Kemudian konsumsi vitamin yang mengandung antioksidan. Sebetulnya antioksidan itu fungsinya untuk mencegah proses-proses penuaan yang pasti terjadi pada badan kita. Bukan mencegah sih, memperlambat ya. Karena kalau mencegah pasti nggak mungkin lah. Makin umur pasti mulai kulit mulai keriput, rambut mulai berubah, tulang mulai keropos, pasti semua akan gitu. Tapi lebih pelan kalau kita minum antioksidan. Ya. Dan kemudian yang bagian kedua, tadi bagian pertama gaya hidup sehat. Bagian yang kedua, deteksi dini penyakit kronik. Apa itu deteksi dini? Kemarin waktu kita pengobatan, banyak orang datang minta ditensi dan minta periksa gula. Walaupun dia belum ada yang bilang dia diabetes, belum ada yang bilang dia darah tinggi, tapi memang minta. Itu deteksi dini. Kita belum tahu kita sakit apa, tapi kita minta diperiksa supaya ketahuan kalau ada penyakit. Itu deteksi dini. Itu penting, terutama untuk 40 ke atas. Bapak baru 35 kan? Belum tentu. Nah, coba kita lihat. Ini sekelompok orang sedang berjalan bersama-sama. Ini perjalanan kehidupan. Sekelompok orang dalam hidup berjalan bersama-sama. Ternyata mereka ini terbagi dua kelompok. Sekelompok dari mereka Tuhan izinkan tidak punya penyakit kronik. Tapi sekelompok lagi Tuhan izinkan punya penyakit kronik. Saya katakan Tuhan izinkan karena banyak orang berpikir Tuhan kasih penyakit. Saya yakin Tuhan tidak pernah kasih penyakit. Tuhan kasih semua anugerah yang sempurna. Amin. Yang kasih penyakit adalah pencuri itu. Dia mencuri kesehatan kita. Tapi Tuhan izinkan. Tuhan punya maksud. Pasti Tuhan punya maksud kenapa dia izinkan. Tapi kalau kita diizinkan punya penyakit kronik, maka kalau kita tidak deteksi dini, nanti ketahuannya udah parah, ketahuannya udah lari ke ginjal, ketahuannya udah lari ke jantung, udah nggak enak. Tapi kalau masih ringan sudah ketahuan, itu biasanya hidupnya akan sama dengan yang tidak sakit karena bisa dijaga. Jadi usahakan bisa cepat ketahuan penyakit kroniknya. Nah, kita lihat di sini. Orang yang sekelompok yang punya penyakit kronik tadi, sebagian dikendalikan artinya gini, sudah tahu ada darah tinggi, lalu tiap hari minum obat darah tinggi, minum rutin, maka darah tingginya, tekanan darahnya akan normal terus. Kalau tekanan darahnya normal terus, maka dia akan hidup sehat sama seperti orang yang tidak darah tinggi. Begitu juga dengan kalau kencing manis, sakit gula, minum obat supaya kadar gula di badan tidak naik. Kalau kadar gula di badan tidak naik, dia akan sehat sama seperti orang yang tidak sakit gula. Itu yang dibilang dikendalikan. Tapi kalau tidak dikendalikan, maka kalau dikendalikan walaupun ada penyakit tapi rutin minum obat, rutin kontrol ke dokter, usia tua, ini gambar kakek-kakek, nenek-nenek sedang berdansa-dansa, usia tua tetap sehat. Amen. Tapi kalau tidak dikendalikan, usia tua di kursi roda, di tempat tidur, tidak bisa ngapa-ngapain, gak enak kan? Kita pengen umur panjang dan sehat. Amin. Itu Tuhan berikan kalau kita jaga kesehatan kita. Amin. Apa yang disebut penyakit kronik? Penyakit kronik adalah penyakit yang sifatnya menahun, jadi terus nggak bisa sembuh. Lebih tepatnya nggak bisa sembuh, akan terus ada di badan kita. Dan kapan dia muncul nggak tahu. Kita nggak tahu kapan seseorang mulai darah tinggi. Kita nggak tahu kapan seseorang mulai kencing manis. Nggak tahu. Tiba-tiba saja saat deteksi dini ketahuan. Atau sesudah stroke ketahuan. Sesudah kena jantung ketahuan. Jadi harus diketahui dengan cara deteksi dini. Supaya tidak keburu berat. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Pencegahan. Pasti banyak tanya, dok, pencegahannya bagaimana? Kalau belum kena, kita cegah biar jangan kena. Misalnya gini. Di Ambon ini, di Maluku ini, kalau menurut pemerintah, ini daerah malaria menurut pemerintah. Jadi saya kesini, saya minum obat pencegahan, saya minum doxycycline sekali sehari. Saya minum ini sampai sebulan saya meninggalkan Maluku. Itu teori mengatakan begitu. Jadi kalau saya minum walaupun tergigit oleh nyamuk, saya aman. Itu namanya pencegahan primer. Sebelum kena, kita minum sesuatu biar jangan kena. Tapi kalau sudah terlanjur kena, misalnya kemarin waktu kita
pengobatan ada beberapa yang gulanya sudah tinggi. Mudah-mudahan ada di sini yang kemarin gulanya di atas 200. Mudah-mudahan dengar di sini. Kalau sudah terkena, oh saya kena. Saya kena. Terus bagaimana? Jangan sedih, jangan kecil hati. Walaupun ada penyakit gula di badan, tetap bisa sehat. Asal Amin. Doa. asal pertama jaga makan betul. Jaga makan. Jangan makan yang manis-manis. Karena apa? Karena Bapak Ibu sudah manis. Coba senyum, pasti manis. Nggak perlu ditambah lagi dengan gula. Kalau yang tidak manis boleh nggak apa-apa. Dan minum rutin obat yang kemarin, obat gula. Kemarin obat gulanya entah keselip di mana, tapi sudah saya beli lagi, sudah saya siapkan di sini. Nanti akan saya titip lewat Dokter Ros untuk dibagikan pada yang kemarin harusnya dapat obat gula. Jadi untuk deteksi dini, kita tidak bisa hindari itu penyakit, tapi kita cepat-cepat tahu supaya cepat-cepat diobati sebelum parah. Contohnya seperti kalau perempuan kanker payudara itu atau kanker leher rahim, itu pemerintah selalu sarankan pap smear, periksa payudara, supaya apa? Begitu ketahuan ada benjolan kecil langsung bisa dioperasi. Supaya apa? Karena kalau sudah lanjut dia menggerogoti hati, menggerogoti tulang, itu betul-betul menderita betul. Merasakan sakit yang hebat terus menerus, kasihan sekali. Makanya waktu masih kecil langsung udah operasi aja. Tuhan izinkan itu, pasti Tuhan kasih jalan keluar kok. Jangan ditahan-tahan sampai parah. Oke, itu sini rematik yang lutut sakit. Kemarin banyak itu, lutut sakit, tumit. Begitu saya bangun tidur menjejakkan kaki, tumit sakit. Itu juga osteoartrosis, itu pengapuran itu. Kemudian diabetes, penyakit gula, kemarin udah beberapa. Lalu stroke, mungkin kemarin udah beberapa. Kemudian jantung koroner, kemarin juga ada yang bilang saya suka sakit di dada, mungkin itu jantung, mungkin saja. Itu semua penyakit kronik. Itu semua kalau dari awal sebelum parah ketahuan, tetap bisa kita jaga supaya hidupnya sehat, hidupnya nyaman, tidak menderita penyakit seperti yang tidak dikendalikan. Nah, sekarang bagaimana untuk menjaga? Untuk mencegah supaya tensi jangan naik, untuk darah tinggi jangan gampang naik, maka kurangi garam. Dan saya nggak noleh ke sana Bapak ya, turunkan berat badan. Saya nggak noleh ke sana. Untuk orang yang punya bakat darah tinggi, punya genetik darah tinggi, kita akan bilang jaga berat badan dan turunkan. Kurangi berat badan. Jangan, saya nggak noleh ke sana Pak ya. Kemudian untuk mencegah penyakit jantung, kendalikan tekanan darah, berhenti merokok. Berhenti merokok ini saya tidak lihat rokok selama saya ikuti Bapak Yosef di Ambon dan Mas Sohi, saya nggak lihat rokok. Tapi saya nggak tahu sebenarnya rokok di sini banyak apa enggak. Di tempat saya kerja, di kantor-kantor kalau saya ceramah seperti ini, mereka langsung heboh. Kenapa? Begitu break, coffee break, saya lihat mereka merokok semua. Rokok itu luar biasa di Jakarta, saya nggak tahu di sini. Tapi rokok itu harus berhenti kalau mau jantung sehat. Kebanyakan pasien saya kalau sudah kena jantung, sudah merasakan dirawat di ICU, merasakan hidup mati, bisa berhenti rokok. Tapi sebelum dia kena jantung, dia nggak bisa berhenti rokok, nggak bisa dok, nggak bisa berhenti. Sudah nggak bisa dok, pokoknya nggak bisa. Begitu kena jantung, sudah rasakan mau mati, baru bisa berhenti. Jadi sebetulnya bisa, cuman itu yang kemarin, sifat daging, habit of sin masih belum hilang karena tidak ada firman. Maka kita harus bisa berhenti merokok. Turunkan, aduh lagi-lagi muncul berat badan, minta maaf Bapak ya. Lagi-lagi turunkan berat badan. Sudah cukup. Diet rendah lemak, rendah kalori, rendah garam, dan olahraga. Untuk mencegah kanker, stop rokok, lagi-lagi rokok muncul. Diet rendah lemak, hindari makanan yang diasap atau diasinkan. Banyak yang mungkin nggak tahu, makanan yang diasapkan, yang diasap di sate, yang dibakar, itu kalau sering-sering itu kanker usus. Jadi ya mungkin sih kalau sekali-sekali oke, tapi jangan sering-sering. Itu kanker usus. Dan juga kanker lidah. Tapi yang lebih sering saya dapat itu kanker usus yang dibakar. Kalau tiap hari, kalau cuma sekali sebulan, cuma tiap Paskah, tiap Natal, nggak apa-apa. Jangan tiap hari Ibu.
Jangan tiap hari. Sekali seminggu nggak apa-apa. Karena saya punya pasien kanker usus. Dia itu tiap hari makan sate, tiap hari ikan bakar, tiap hari. Di buku dibilang begitu. Jangan tiap hari. Karena kalau tiap hari dari arangnya bakaran itu memicu sel kanker di usus. Di buku dibilang begitu, dan pasien saya yang sakit kanker usus rata-rata suka makan sate, suka makan yang dibakar-bakar. Hindari, dan salah satu lagi untuk kanker ini, kanker hati, vaksinasi hepatitis B. Kalau di Jakarta di anak-anak posyandu, anak-anak umur balita itu sudah langsung divaksin hepatitis B. Saya kurang tahu di sini. Kalau zaman saya masih balita tidak ada vaksin hepatitis B buat kami. Saya vaksin sendiri. Tapi sekarang anak-anak kecil sudah program pemerintah. Kenapa? Supaya tidak kena kanker hati di saat dia dewasa. Kalau untuk penyakit paru sesak yang tadi saya bilang, kakek-kakek yang sesak itu karena rokok, tentu saja adalah pencegahannya stop rokok. Stop rokok, kemudian kalau dia kebetulan asma, hindari pencetus asma. Untuk diabetes kalau kemarin ada yang sudah kena tahu-tahu gula tinggi, turunkan berat badan, jangan makan makanan yang manis. Untuk pengeroposan, osteoporosis, ini pengeroposan, banyak makan kalsium. Kalsium itu kalau di buku sih susu, keju itu kalsium. Tapi kalau di sini ikan, kalau kita gerogoti tulangnya itu kalsium. Gerogoti tulang ikan, gerogoti tulang tadi itu cukup tulang apa tadi, kondro ya yang di situ. Itu gerogoti tulang itu kalsium gitu. Kemudian banyak olahraga juga mencegah memperlambat pengeroposan, dan lagi-lagi berhenti rokok. Sedangkan kalau untuk osteoartritis adalah rematik yang sakit lutut, sakit sendi, sakit di sendi, itu osteoartritis, itu rematik yang banyak dikenal orang. Bagaimana pencegahannya? Turunkan berat badan dan jangan sampai jatuh. Banyak ibu-ibu sakit pinggang, sakit lutut. Kenapa kok bisa sakit ibu? Jatuh. Aduh, itu jangan jatuh, kalau sudah umur-umur seperti ini jangan jatuh, saya bilang gitu. Dia jalan cepat-cepat, tidak sengaja jatuh. Jatuhnya masih sepele, tapi sakitnya berbulan-bulan, bertahun-tahun berulang. Jangan sampai jatuh, kalau sudah 40 tahun ke atas jangan sampai jatuh. Jalan pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Oke, dan terakhir, kendalikan. Kalau sudah kena penyakit, kendalikan. Bagaimana cara mengendalikan? Ada 3 penyakit kronik yang saya munculkan untuk dikendalikan. Pertama, untuk darah tinggi, jangan gemuk, kendalikan kolesterol. Nah, kolesterol ini adalah lemak darah. Sekali sebulan saya selalu sarankan pasien-pasien yang darah tinggi untuk cek kolesterol kalau sudah umur 40 tahun ke atas. Karena kalau dia darah tinggi, tambah lagi kolesterol, lebih gampang kena stroke. Saya belum bicara banyak dengan dokter yang murid saya itu, Dr. Rosmince, itu bagaimana program di puskesmas sini, apakah bisa rutin periksa kolesterol. Kalau di Jakarta saya selalu periksakan sekali sebulan, karena itu penting sekali. Kendalikan kolesterol, minum obat sesuai petunjuk. Obat darah tinggi umumnya diminum terus-menerus seumur hidup. Ini penting sekali, karena pasien-pasien saya banyak yang berhenti minum obat karena diracuni sama tetangga. Tiba-tiba dia nggak kontrol setahun, pas dia kembali, ginjal sudah kena. Kalau kaki sudah bengkak, itu ginjal sudah kena. Saya langsung bilang, ibu kemana selama ini, setahun nggak muncul? Soalnya kata tetangga, jangan terus-terusan minum obat dokter, nanti ginjal kena. Kata tetangga, saya bilang, aduh ibu itu racun, tetangga ibu kan nggak sekolah dokter. Justru kalau tekanan darah tinggi, tekanan darah itu yang merusak ginjal. Jadi diminum obat supaya menjaga biar tekanan darah jangan tinggi. Jadi jangan terpengaruh kalau ada tetangga kanan kiri bilang berhenti minum obat, nanti ginjal merusak. Tidak, yang bikin ginjal rusak adalah penyakitnya, tekanan yang tinggi itu. Sama juga dengan kencing manis. Nanti kita lihat pada ini hidup bersama diabetes, bagaimana mengendalikannya. Pertama, sama jangan gemuk, kendalikan kolesterol. Orang yang gula juga harus diperiksa kolesterol sekali sebulan. Dan minum obat juga sesuai petunjuk dokter. Minum obat gula juga seumur hidup. Dan sama, sering kali saya punya pasien yang kencing manis juga berhenti kontrol karena diracuni sama tetangganya, dibilang jangan minum obat terus-terusan nanti ginjalnya rusak. Sama, itu tidak betul. Yang merusak ginjal adalah gula yang tinggi. Gula yang tinggi terus-menerus itu akan bikin ginjal rusak. Dan kalau ginjal sudah kena, aduh, sudah susah, sudah terasa. Banyak yang merasa begini,
Gula saya 300 dok, tapi saya nggak merasa apa-apa kok. Saya nggak merasa pusing. Kan pasien tuh patokannya kalau saya nggak merasa apa-apa berarti saya nggak sakit. Jadi saya tidak mau minum obat. Banyak yang begitu. Justru saya takut minum obat dok. Nanti kalau saya minum obat ginjal saya kena. Dia tidak minum obat, gulanya tinggi terus-menerus, tiap hari, tiap bulan, tiap tahun gula tinggi terus. Gula yang tinggi itu merusak ginjalnya, merusak jantungnya, datang stroke, datang mata buta. Gula yang tinggi bikin mata buta. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kalau ada teman yang darah tinggi atau kencing manis tidak mau minum obat, beritahukan yang benar, beritahukan yang benar. Bahwa obat itu justru menahan supaya jangan terjadi kerusakan di ginjal, di otak, di jantung, dan di mata. Yang terakhir tadi hidup bersama diabetes, hidup bersama hipertensi. Yang terakhir hidup bersama firman. Ada banyak di firman yang bicara tentang kesehatan. Pertama, harus bersukacita yang tadi saya katakan. Untuk jiwa yang sehat harus bersukacita. Itu Filipi 4 ayat 4 itu pegangan saya banget kalau saya mulai terganggu. Oh, saya harus bersukacita. Amsal 17 ayat 22, ini juga ayat hafalan anak sekolah minggu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu ada lagunya tuh. Hati yang gembira, Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekarang tunjukkan hati tepat pada hati yang gembira, bikin sehat. Amin. nanti slide ini akan saya bahas di iman dan kesembuhan. Jadi untuk sesi pertama saya